Selamat siang, nama saya Deborah Rahab. Saya mau menjelaskan tentang kelengkapan surat. Surat dapat dikatakan sebagai citra dari diri pengirim, baik perusahaan maupun pribadi. Untuk mendapatkan kesan yang baik, pengirim harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan tampilan dari surat itu sendiri agar terlihat menarik. Berarti di sini kelihatan kalau bahwa kelengkapan surat sesuatu hal yang penting karena surat sebagai citra diri dari pengirim baik perusahaan maupun pribadi. Pasti kita sangat penting dong, namanya citra diri kita, berarti kelengkapan surat sangatlah penting. Apa aja sih kelengkapan surat itu? Pertama, perangko. Perangko berasal dari bahasa Latin Fransco. Perangko berperekat pertama itu muncul pada saat kantor pos Inggris berinisiatif untuk menjual perangko-perangko pertama yang dicetaknya dan kini dikenal dengan nama The Black Penny atau si penny hitam, adalah secari kertas berperekat diletakkan pada sampul muka surat sebagai bukti telah melakukan pembayaran untuk jasa layanan pos seperti surat, kartu pos, atau benda pos lainnya sebelum dikirim. Dan apa sih jenis-jenis perangko? Pertama, perangko definitif. Perangko definitif, perangko yang penerbitannya dimaksud untuk memenuhi kebutuhan perangko sehari-hari dan tidak ada kaitannya dengan suatu kejadian atau peristiwa. Dan yang kedua, perangko peringatan. Perangko peringatan, perangko yang penerbitannya dikaitkan dengan suatu kejadian atau peristiwa dan dimaksud untuk memperingati kejadian atau peristiwa. Dan yang ketiga, perangko istimewa. Perangko istimewa, perangko yang penerbitannya dimaksud untuk menarik perhatian masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri mengenai kegiatan-kegiatan yang dilancarkan oleh pemerintah dalam berbagai bidang, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Selanjutnya, jenis-jenis kertas. Jenis kertas yang biasa digunakan dalam penulisan surat adalah kertas pertama, kertas HPS dengan berat 60-80 gram. Kertas ini biasanya digunakan untuk menulis surat biasa, baik asli maupun kopi. Kedua, kertas doorslab. Kertas tipis biasanya digunakan untuk surat-surat kopi, tanda bukti seperti faktur dan tanda terima. Yang ketiga, surat segel digunakan untuk membuat surat perjanjian dan akta. Dan yang keempat, surat stensil untuk membuat surat dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, warna kertas dan tinta. Kertas untuk surat resmi biasanya berwarna putih, terutama untuk surat pemerintah. Kertas surat untuk lembaga swasta biasanya menggunakan warna selain putih. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk menarik perhatian penerima surat dan dapat memberi kesan berbeda, kreatif, dan semangat. Penggunaan warna tinta untuk tulisan tangan maupun print, baik instansi pemerintah maupun swasta, pada umumnya sama, yaitu hitam. Dan selanjutnya, ukuran kertas. Sampai saat ini belum ada standarisasi ukuran kertas untuk penulisan surat biasa maupun surat khusus, faktur, surat tanda terima, dan sebagainya. Selanjutnya, amplop. Ukuran amplop disesuaikan dengan kertas surat yang akan dimasukkan. Untuk bentuk amplop hanya ada dua macam, yaitu persegi, bujur sangkar, dan persegi panjang. Apa sih jenis-jenis amplop? Pertama, window flute.
Window float. Apa sih window float itu? Window float itu surat amplop jendela digunakan untuk tagihan atau keperluan resmi seperti namanya. Amplop ini memiliki lubang di sisi amplop yang memungkinkan penerima melihat kertas di dalamnya. Amplop semacam ini digunakan untuk keperluan seperti mengirim surat, cek, atau faktur. Amplop ini biasanya berukur 1 sampai 1 kali 4 sampai setengah inci. Dan yang kedua, amplop komersial. Amplop bankir adalah gaya amplop yang paling umum digunakan. Amplop ini memiliki penutup segitiga dan digunakan dalam kartu ucap, surat, sampai kartu pribadi. Mereka juga digunakan untuk komunikasi antara kantor. Kamu meminta amplop biasa. Contohnya, kalau misalnya kita ke toko kertas atau ke toko yang banyak, kayak misalnya ada pensil atau surat, kita misalnya cari amplop. Nah, yang pasti yang dikasih sama penjual pasti dikasihnya amplop ini, amplop komersial, karena amplop ini amplop umum yang paling umum digunakan. Dan ukuran amplop ini biasanya berukuran 4 kali 6,3 inci. Ketiga, amplop N. Amplop rekat silang tutup opener. Dan selanjutnya, amplop katalog. Amplop katalog, sebuah amplop katalog tidak hanya digunakan untuk pengirim surat, tetapi juga untuk menyimpan surat asuransi, resume. Amplop security. Seperti namanya, amplop ini berbentuk persegi. Amplop ini biasa digunakan untuk mengirim undangan, acara sosial, atau pesta. Amplop persegi memiliki tutup amplop yang khas dengan perekat untuk penutup amplop. Dan ukuran amplop ini biasanya berukuran 3,1 kali 3,1 inch. Selanjutnya, lipatan surat. Pemilihan lipatan surat harus disesuaikan dengan ukuran kertas dan amplopnya. Melipat kertas surat dapat menunjukkan keindahan sendiri selama lipatan tidak rumit. Nah, jenis-jenis lipatan surat apa aja sih? Pertama, jenis lipatan surat. Lipatan baku. Jenis lipatan ini yang paling umum digunakan. Jenis lipatan baku ini yang paling umum digunakan, yang biasanya orang kalau gunakan lipatan surat itu lipatan baku. Dan selanjutnya, lipatan setengah baku. Lipatan kertas surat jenis setengah baku adalah variasi dari lipatan surat bentuk baku. Perbedaan terletak pada bagian lipatan atas saja. Selanjutnya, lipatan akordion. Lipatan surat jenis akordion adalah variasi lain dari lipatan surat bentuk baku. Dan selanjutnya, lipatan semi akordion. Lipatan surat semi akordion adalah variasi lain dari lipatan surat bentuk baku. Dan selanjutnya, lipatan tunggal. Lipatan kertas jenis tunggal adalah jenis lipatan kertas yang paling sederhana serta paling mudah dibuat karena hanya dengan membagi kertas. Lipatan ganda. Lipatan ganda surat jenis ganda juga adalah jenis lipatan yang mudah untuk dibuat karena hanya meneruskan lipatan sekali lagi setelah lipatan tunggal. Selanjutnya, lipatan Prancis. Lipatan kertas jenis Prancis sering digunakan untuk surat-surat siaga, tetapi sekarang banyak surat-surat dinas yang menggunakan jenis lipatan surat yang semula merupakan lipatan kertas surat yang digunakan oleh raja dan kaum bangsawan Eropa. Lipatan baron. Lipatan surat jenis baron sering digunakan untuk surat-surat dinas atau surat menggunakan amplop atau sampul yang panjang. Dan
penjelasan saya sudah sampai di sini. Terima kasih.